Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Mauludin dengan NIM 2022010054. Di sini saya akan menerangkan tentang materi dakwah, khutbah dan tabligh, pilar menyebarkan Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelas 11 bab 4 yang berjudul dakwah, khutbah dan tabligh. Nah, dengan ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah strategi dan model pembelajaran yang diampu oleh dosen Bapak Humaydi MPD. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang dakwah, tabligh dan khutbah. Nah, khutbah dan tabligh atau dakwah adalah tiga pilar yang penting dalam menyebarkan ajaran Islam. Ketiganya memiliki tujuan mulia untuk mengajak manusia menuju kebaikan, namun dengan pendekatan dan ketentuan yang berbeda. Mari kita pahami lebih dalam makna, landasan, dan praktik dari masing-masing. Yang pertama di sini memahami tentang dakwah. Dakwah itu apa sih? Dakwah itu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu da'a yad'u da'watan, yang berarti memanggil, menyeru, atau mengajak. Dalam konteks Islam, dakwah adalah upaya mengajak manusia untuk mengamalkan ajaran Islam. Intinya adalah menyentuh kesadaran sasaran dakwah, mad'u, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan setelah dunia ini. Dan di sini ada apa? Di sini ada dai, maddah, mad'u, dan thariqah. Nah, dai itu adalah pelaku dakwah ataupun dai. Nah, di sini maddah itu materi apa yang ingin disampaikan oleh dai ataupun daiyah. Nah, di sini mad'u sasaran dakwah ataupun yang mendengarkan. Dan selanjutnya thariqah itu metode dakwah. Dengan cara apa beliau menyampaikan dakwah tersebut. Nah, di sini landasan syariah dakwah. Di sini disebutkan dakwah memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an dan hadis, menegaskan pentingnya menyeru kepada kebaikan. Di sini dijelaskan kepada dari surat Quran, surat An-Nahl 16 ayat 125, menyeru manusia ke jalan Tuhan dengan hikmah, mengajarkan yang baik dan dan berdebat dengan cara yang lebih baik. Allah lebih mengetahui siapa yang sesat dan siapa yang mendapat petunjuk. Dan surat Quran surat Al-Imran ayat 3 surat ketiga ayat 104. Nah, kewajiban adanya segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Ini adalah fardu kifayah. Nah, hadis riwayat Muslim menekankan mengubah kemungkaran dengan tangan, lisan, atau hati. Hadis Bukhari menyatakan, sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat, ataupun dari bahasa Arabnya yaitu baligh anni walau ayat. Nah, di sini ketentuan dan rukun dakwah. Nah, dakwah tidak boleh dilakukan sembarangan. Ada ketentuan dan rukun yang harus dipenuhi untuk memastikan efektivitas dan keberkahannya. Yang pertama di sini hukum dakwah. Hukum dakwah asalnya fardu kifayah, namun menjadi fardu ain bagi yang berilmu. Yang kedua, tujuan dakwah agar manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh. Yang ketiga, rukun dakwah, dai, mad'u, maddah, thariqah, dan atsar ataupun hasil. Selanjutnya, syarat dai dan materi dakwah. Seseorang dai harus memenuhi syarat tertentu agar dakwah efektif dan menjadi teladan. Materi dakwah juga harus relevan dan komprehensif. Nah, syarat dai yang pertama, Islam, baligh, berakal sehat. Selanjutnya, memiliki ilmu agama yang memadai, mengembangkan wawasan keislaman dan kebangsaan, memilah ilmu sesuai manfaat. Nah, hidup sejalan dengan ajaran yang disampaikan ataupun teladan. Di sini materi dakwah apa aja? Ya, terutama yang harus disampaikan tentang akidah ataupun keimanan, syariah, ibadah atau muamalah. Nah, selanjutnya akhlak, budi pekerti. Nah, di sini metode dakwah yang efektif. Tadi dijelaskan dari surat An-Nahl ayat 125 menetapkan tiga metode utama
dalam berdakwah yang menetapkan kebijaksanaan dan kebaikan. Dan di sini bil hikmah, dengan kebijaksanaan menggunakan ilmu dan pemahaman mendalam. Mau'izatil hasanah, mau'izah hasanah ataupun nasihat yang baik menyentuh hati dengan lemah lembut. Nah, mujadalah billati hiya ahsan, berdiskusi dengan cara baik atau rasional etis mencari kebenaran. Nah, selanjutnya di sini tentang khutbah, pidato keagamaan beraturan. Nah, khutbah adalah pidato atau ceramah yang disampaikan oleh khotib di hadapan jamaah untuk menanamkan akidah, syariah dan akhlak. Khutbah memiliki khususan waktu ataupun ketentuan syariah. Nah, yang pertama di sini ada khutbah Jumat. Wajib atau sunnah dilaksanakan sebelum sholat Jumat. Nah, khutbah Idul Fitri ataupun Idul Adha. Nah, di sini dilaksanakan pada hari raya, hukumnya sunnah atau wajib. Nah, selanjutnya khutbah istisqa ataupun khutbah yang meminta hujan. Nah, selanjutnya ada khutbah nikah. Nah, selanjutnya itu rukun dan syarat khutbah Jumat. Di sini ada rukun yang pertama, rukun khutbah, memuji Allah Subhanahu wa taala ataupun hamdalah, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, berwasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat Al-Qur'an, berdoa untuk kaum muslimin. Nah, sini syarat khutbah. Setelah matahari tergelincir, sebelum sholat Jumat, khotib berdiri jika mampu. Khotib duduk di antara dua khutbah, disampaikan dengan suara jelas, berurutan, berkesinambungan. Minimal jamaah yaitu 40 orang. Nah, selanjutnya khotib suci dari hadas dan najis, menutup aurat. Sini tabligh, menyampaikan ataupun pesan keagamaan. Nah, tabligh berarti menyampaikan ataupun mengirim pesan keagamaan secara lisan. Ini adalah kewajiban setiap muslim sesuai kemampuan. Bagaimana sabda Nabi, sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat. Yang tadi itu balighani walaupun ayat. Nah, di sini hukum tabligh. Umumnya fardu kifayah, bisa fardu ain jika hanya ia yang mampu. Nah, syarat mubaligh, Islam, baligh, berakal sehat, berilmu dan menjadi teladan. Tujuan tabligh menyampaikan risalah dan ajaran Islam. Nah, rukun tabligh, mubaligh, mubalaghah, mubalaghah bi, mubalaghah fi. Mungkin hanya itu dari saya yang sampaikan materi tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Kurang lebihnya kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Bila ada kelebihan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.